Oke guys, jadi selamat datang kembali di channel aku. Hari ini kita lanjut lagi ya, bindable ya. Jadi kemarin di video saya sebelumnya ada bindable event guys ya. Bindable event itu yang kilat ini. Jadi hari ini kita akan membahas ya bindable function guys. Yang kotak pink ada dashnya itu. Nah ini. Nah terus habis itu teman-teman akan nanya, terus bedanya dua apa? Kan aku bilang sama-sama ya fungsinya sama untuk komunikasi antar dua script guys. Nah, pasti teman-teman bingung juga nih kok dua-duanya sama ya buat apa aku pakai yang satu ini. Nah, gini. Bindable itu dia sifatnya searah, guys. Gimana searah? Aku ngirim data dari script satu ke script 2. Script 2 menerima. Ya udah, selesai sampai situ doang. Sudah. Nggak lanjut lagi. Ya, kayak kemarin ya. Kirim, print, selesai gitu. Eksekusi if statement function di dalamnya ini bisa. Terus sudah sampai situ doang. Nah, terus kalau function apa? Ini kita ganti ke function ya. Nah, ini kita hapus ya supaya nggak bingung. Nah, ini kita kita anu dulu, kita bilang nggak gini dulu. Misalnya aku ada kayak ini angka-angka ya. 12 sama 12 sama 24 lah ya. Nah, di situ habis itu kita ambil ini. Angka satu, angka 2. Di sini aku misalnya kayak gini. Aku mau return angka satu tambah angka 2. Nah, dia akan return berarti 36 ya, 36. Itu nggak akan bisa. Ini kita print ya di sini, kita print ya. Dia nggak akan bisa, guys. Tuh, dia akan print nil atau nggak ada gitu. Karena aku bilang tadi, kalau bindable event, yang event ya, yang gambar kilat itu sifatnya searah. Kalau sudah ngirim, ya udah dia sudah selesai, nggak bisa return, guys. Nah, itu gunanya function. Gini, ini aku hapus ya. Bindable eventnya aku hapus, yang ini aku ganti jadi function ya. Function ini ya. Terus itu juga aku ganti jadi function. Oke, ini kita hapus saja ya, nggak dipakai ternyata. Oke. Jadi bedanya itu pertama dari eventnya ya. Kan kemarin kan fire gini ya. Nah kalau function dia tuh invoke. Ini ya, invoke gini. Cara manggilnya sama aja guys. Event invoke gini. Ini ya. Habis itu teman-teman ngasih data di dalamnya. Ya udah gitu dong. Kalau bagian sini gampang. Bagian yang ngirim itu gampang. Terus yang bagian menerima itu beda. Kan kemarin kan event.event connect gini ya. Gini ya. Nah, kalau sekarang jadi event.onInvoke bukan connect guys, bukan connect tapi sama dengan. Bedanya begitu guys. Ini ya. Pastikan teman-teman perhatikan ini ya. Kalau event ya, event itu connect karena dia termasuk dalam RBX signal ya, RBX connection guys. Kalau ini dia sifatnya callback ya. Callback itu ya itu. Dia pokoknya nggak bisa di-connect guys. Jadi itu dia akan ngirim balik gitu ya, ngirim balik gitu ceritanya. Jadi untuk fungsi ya sama aja. Misalnya aku kirim kayak misalnya aku kayak gini, ini kita hapus dulu supaya menghindari error. Ini ya kita ngambil ya. Angka satu, angka 2 gini. Misalnya aku print ya. Angka satu, angka 2. Oke. Ya sama guys, bisa aja tuh. 12, 24. Ya nggak ada bedanya. Nah, cuman dia dua arah. Misalnya, aku print ini. Nih. Nah, print ini itu kita yang tadi ya, yang kita di yang awal itu return return angka satu ini angak ini. Angka satu. Habis itu kita tambah angka 2. Nah, ini salah ini guys. Ini koma nih. Oke. Gini ya. Dia akan return 6 36 ya. Dia akan return 36. Dia akan print 36. Nah, teman-teman bisa lihat ya. 36. Jadi yang sebelumnya kan pasti ngeblank apa blank gitu ya, nggak ada returnnya sama sekali. Cuman kalau teman-teman pakai function dia bisa return, guys. Ya, bisa kembali. Jadi dia akan manggil, dia akan ngirim maksudnya ya. Dia akan ngirim ke script 2. Script 2 proses. Setelah diproses, hasilnya dikirim balik. Terus teman-teman pasti nanya, terus gunanya ini apa kalau ini? Nah, jadi misalnya di script 2 ya, ini aku ambil
contoh juga. Misalnya teman-teman punya banyak sekali variabel. Ada mobil, ada player, ada total player, ada banned player, ada koin, ada banyak banget. Terus habis itu teman-teman mau pakai kayak ngirim gitu. Jadi kayak misalnya ada ini, misalnya aku pakai angka ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada panjang banget pasti ini guys. Ini akan terus gitu. Ya itu kalau teman-teman rajin ya. Kalau misalnya teman-teman update begitu, update gamenya, habis itu teman-teman hapus salah satu dari variabelnya, pasti akan ada yang kosong gini kayak ini nil gini, di tengah itu ada nil, pasti akan berantakan ya, akan berantakan, dan di sini tuh akan berantakan juga. Nah itu gunanya kita pakai invoke, jadi dia akan ngejalani apa namanya itu, menjalankan function di tempat yang banyak banget, misalnya variabelnya banyak banget, misalnya ngeceknya data store dan sebagainya. Itu pokoknya untuk menyingkatkan kita lah, bagi orang-orang malas banget ini function dan bindable itu, supaya nggak nulis ulang lah ceritanya ya. Ya gitu aja sih aslinya untuk function ya. Semoga cara menjelaskan kok bagus sih. Aku kurang bagus juga sih aslinya. Nah, jadi gitu aja guys untuk functionnya. Jadi bedanya itu, bindable itu searah, jadi ngirim doang. Kalau function itu, yang event tadi ya, event itu searah doang. Kalau function itu dia dua arah, ngirim sama menerima balik gitu ya. Oke, mungkin videonya dari saya sampai situ aja. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, tidak suka silahkan di dislike. Mungkin ya itu, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.